Qadar itu sebenarnya Qadar adalah pembahasan rukun iman yang keenam. Iman kepada ketetapan Allah baik maupun buruk. Kalau dari sisi bahasa, qadar itu ketetapan. Apa yang telah ditetapkan oleh Allah itu adalah qadar. Misal ditetapkan menjadi laki-laki, jadi perempuan, ditetapkan punya anak, nggak punya anak, kemudian ya pokoknya ketetapan Allah. Apa yang sudah ditetapkan oleh Allah itu qadar. Qadar itu kalau dari sisi bahasa itu setiap apa yang diciptakan Allah itu punya khasiat. Qadar itu sama dengan khasiat. Setiap yang diciptakan oleh Allah itu pasti punya khasiat yang Allah sertakan di dalamnya. Kalau air itu punya khasiat dingin, api punya khasiat membakar. Manusia juga diciptakan oleh Allah punya khasiat sendiri-sendiri. Laki-laki tak bisa hamil, perempuan bisa hamil, ada mata bisa melihat, telinga bisa mendengar. Jadi setiap apa yang diciptakan Allah itu punya qadar. Dan qadar itu Allah yang ciptakan dan Allah yang cabut kadarnya. Misalnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika dilempar di api, kemudian Allah memerintahkan api untuk tidak membakar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kadarnya dicabut oleh Allah. Dia yang maha perkasa yang punya hak untuk mencabut kadar. Orang tidak bisa jalan di permukaan air, ya, itu kadarnya kayak gitu memang, tenggelam dia. Tapi kadang-kadang kadar itu dicabut oleh Allah. Kita dapat cerita ada pasukan kaum muslimin yang nyebrang sungai, dan itu nyebrang sungai. Itu memang kadarnya Allah. Kadar yang air tadi yang bisa menenggelamkan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada iroda. Qadar dan qadar itu membahas takdir. Ada iroda, kehendak Allah. Jadi apapun yang menjadi kehendak Allah tak ada satupun makhluk yang bisa menghalangi. Artinya kalau Allah beriroda, punya kehendak, itu pasti terjadi. Intinya tidak ada satupun yang di malakut ini, di alam ciptaan Allah, itu terjadi tanpa iroda. Semuanya terjadi karena iroda, kehendak Allah. Iroda, qadar itu juga pembahasan takdir. Sama seperti ilmu Allah. Ilmu Allah tentang Allah mencatat seluruh kejadian manusia, seluruh kejadian alam semesta itu di Lauhul Mahfuz. Mulai manusia itu belum lahir sampai dia meninggal, ketetapannya itu tertulis di Lauhul Mahfuz. Itu adalah ilmunya Allah. Ilmunya Allah itu maha tahunya Allah itu mulai sebelum, sedang, dan akan datang. Itu juga pembahasan takdir, pembahasan tentang iman ke-6. Intinya apapun pembahasan takdir tadi itu adalah pembahasan perbuatan Allah menimpa makhluknya. Dan apapun yang menimpa makhluknya itu tidak ada kaitannya dengan pahala dan siksa si hamba. Misalnya contoh kayak kodok, ditetapkan laki-laki, ditetapkan jadi perempuan, itu nggak ada kaitannya dengan pahala dan siksa. Diciptakan ganteng, pahalanya lebih banyak daripada yang jelek, enggak, tetap. Ya, yang dihitung itu perbuatannya. Diciptakan punya kadar. Misalnya perempuan itu bisa hamil itu kan, kemudian ada laki-laki, kemudian dikatakan oh banyak pahalanya laki-laki, enggak. Demikian juga pembahasan tentang ilmunya Allah. Ilmunya Allah itu tidak maha mengetahuinya Allah itu
tidak ada tidak ada kaitannya dengan perbuatan manusia. Ya, tidak ada kaitannya dengan perbuatan pahala dan siksa. Misalnya contoh dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala si fulan tahun sekian usianya sekian dia melakukan kemaksiatan A, misalnya berzina atau mencuri ya. Bukan tulisan Allah ini yang memaksa manusia perbuatannya ngikut daripada catatannya Allah. Saya ulang lagi, tulisan Allah, maha mengetahuinya Allah di Lauhul Mahfuz itu tidak memaksa manusia ngikutin apa yang menjadi tulisan Allah. Ini di Lauhul Mahfuz ini bentuk maha al-alimnya Allah, maha mengetahuinya Allah ya, kepada makhluknya. Jadi pembahasan takdir itu adalah pembahasan tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya atau apa-apa yang terjadi di alam semesta ini itu semua pembahasan takdir. Itu perbuatannya Allah. Dan manusia itu tidak pernah tahu perbuatan Allah itu sejauh mana, nggak bakalan tahu kecuali yang sudah dikasih tahu. Misalnya contoh, kan ada sebuah hadis qudsi di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengabarkan kepada sahabat bahwasanya Allah menetapkan setiap anak yang lahir itu ditetapkan Allah Subhanahu wa taala di mana ending daripada si makhluk tadi, di surgakah atau di nerakakah. Dikabarkan oleh Rasul ke sahabat. Kemudian sahabat tanya, kayak gitu yang ngapain usaha ya Rasul? Kemudian disitulah kemudian Rasul membaca surat Al-Lail ayat 5 sampai ayat 10. Surat Al-Lail ayat 5 sampai 10. Yang saya baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Artinya gini, Rasul membaca, barang siapa memberi hartanya di jalan Allah kemudian bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan memberikan sedekah dengan cara yang baik, fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah memberikan kemudahan apa yang dia berikan. Fasanuyassiruhu lil yusra, Allah memberikan kebaikan apa yang sudah dia berikan. Dan ayat berikutnya, artinya di sini ayat Al-Lail ayat 5 sampai 10 itu menunjukkan apa yang dilakukan manusia itulah yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diikhtiarkan oleh manusia itu yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jawaban Rasul terhadap salah seorang sahabat yang mengatakan, ya ngapain kita usahakan kalau ujungnya ada di surga atau ujungnya ada di neraka. Itu jawaban Rasul, yaitu surat Al-Lail ayat 5 sampai ayat 10. Kemudian para ulama kemudian menjelaskan bahwa ketetapan Allah yang sudah ditulis oleh Allah ketika si anak itu ada di perut ibunya, di mana lahir kapan, kondisinya kayak apa, rezekinya berapa, siapa jodohnya, endingnya ada di mana, meninggalnya dalam seperti apa. Itu tulisan Allah di Lauhul Mahfuz itu yang tahu hanya Allah semata.
Tak ada satupun makhluk yang tahu di situ. Bahkan penjaga Lauhul Mahfuz tidak pernah tahu. Iblis yang berusaha mencuri-curi informasi yang ada di Lauhul Mahfuz, cuman penjaga Allah Subhanahu wa taala yang menjaga itu sudah ditetapkan oleh Allah, tidak pernah lewat itu iblis untuk bisa masuk ke Lauhul Mahfuz. Apalagi manusia. Manusia itu tidak punya kemampuan sedikit pun untuk mengetahui apa yang terjadi di Lauhul Mahfuz. Itu yang kedua, penjelasan ulama. Yang ketiga, manusia itu hanya diperintahkan oleh Allah berprasangka baik kepada Allah. Diperintahkan ikhtiar, diperintahkan berdoa, kemudian diperintahkan berprasangka baik. Ikhtiar itu Allah kasih tahu jalan menuju surga, jalan menuju neraka, Allah kasih tahu. Dan ikhtiar itu perintah. Kemudian berdoa itu perintah. Kemudian pasrah, tawakal itu juga perintah. Di sisi lain ada perintah juga untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perintah. Qada qadar kembali lagi itu perbuatan Allah. Sementara ada perbuatan-perbuatan Allah yang menimpa makhluknya. Maka bagaimana sikap seorang makhluk ketika mendapatkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala? Maka inilah yang dibahas tentang perbuatan manusia. Perbuatan manusia. Perbuatan manusia itu ini yang akan dibahas berkenaan bagaimana dia menyikapi qada qadar atau garis besarnya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau salah menyikapi terhadap rukun iman yang keenam, maka dia bisa dikatakan kehilangan iman. Salah menyikapi, kemudian salah menyikapi ketetapan Allah bisa menyebabkan dia kehilangan iman. Makanya ini yang dibahas adalah perbuatan manusia, bukan perbuatan Allah. Misalnya contoh, ditetapkan oleh Allah sebagai perempuan. Lahir, kemudian anak ini bayi lahir, tumbuh jadi anak-anak, kemudian remaja. Kemudian karena dia tidak dapat maklumat bagaimana menyikapi ketetapan Allah, kemudian dia melihat, oh kok enak ya jadi laki-laki ya, aku tidak mau jadi perempuan misalnya gitu. Karena sudah ditetapkan oleh Allah menjadi perempuan, kemudian dia tidak mau dan menyikapinya salah, ya. Kemudian dia dianggap potensinya ini kayaknya bukan potensi perempuan, saya potensinya laki-laki. Akhirnya dia berubah gendernya, dipotong perempuannya jadi laki-laki, atau kebalikannya laki-laki ingin jadi perempuan. Menyikapi kodok yang kayak gini ini salah satu sikap yang salah dan bisa menghantarkan pelakunya itu keluar iman dari badannya. Ada hal yang sepele juga yang sering terjadi di tengah-tengah kita, salah menyikapi. Misalnya contoh, Allah tetapkan sakit. Ya. Misalnya kan kejadian sakit itu kan sesuatu yang lumrah ya. Juga tentang sakit dan sembuh itu adalah irodah atau juga kehendak Allah. Ya. Sakit dan sembuh, kita bahas sakit dan sembuh. Terus kemudian si makhluk harus tahu bagaimana menyikapi supaya tidak kehilangan iman. Karena pembahasannya adalah rukun iman yang keenam, iman kepada qada, ketetapan Allah, baik buruk atau baik itu baik, gitu kan. Ketika dia sakit, maka Allah kasih arahan bagaimana mensikapi sakit tadi. Ya tadi saya sebutkan sabar, ikhtiar. Kemudian di ikhtiarnya itu dia menemukan sembuh. Menemukan sembuh. Ini yang sering terjadi lewat di tengah-tengah kita dan dianggap oleh ulama perbuatan ini bisa menyebabkan orangnya keluar imannya. Kemudian sembuh, ditanya sama orang lain, sampean
sakitnya kemarin tuh misalnya apa ya, tumor gitu kan misalnya gitu kan, sudah ikhtiar ke sana kemari, kemudian dia menemukan sembuh, kemudian mengatakan alhamdulillah. Biasanya kan umat Islam kan gitu, alhamdulillah saya sudah ikhtiar ini dan saya menemukan obatnya di sini nih, dan akhirnya saya sembuh. Nah, kalimat ini oleh fuqaha, ulama fikih dikatakan ini bisa menyebabkan si fulan lepas akidahnya, kehilangan iman. Ketika dia mengatakan saya sudah ikhtiar ini, kemudian saya menemukan ini obatnya, dan ini obat yang kemudian menyebabkan saya jadi sembuh. Walaupun sepele ya. Itu fuqaha menjelaskan lafaz inilah ketika dia salah mensikapinya menyebabkan dia kehilangan iman. Kenapa? Bahwasanya yang penyebab sembuh dan sakit itu bukan si obat ini, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya perbuatan manusia ini yang harus kita bahas dulu, supaya tidak salah ketika menyikapi qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia pada prinsipnya hidup itu di dunia itu dalam dua kondisi. Kondisi yang pertama dalam kendalinya dia, kondisi yang kedua di luar kendalinya dia. Kondisi yang dalam kendalinya dia inilah pahala dan siksa itu jalan. Misal contoh, dia tahu mencuri itu haram, maka ketika dia mencuri dapat dosa. Sholat itu wajib, ketika dia sholat dapat pahala. Ini dalam kondisi yang pertama, seluruh kegiatannya dia itu dalam kendalinya dia. Ketika dalam kendalinya dia itu pahala dan siksa jalan di situ. Kadang-kadang manusia itu melakukan perbuatan di dunia itu dalam kondisi yang kedua, di luar kendali. Maka dalam kondisi yang kedua ini tidak ada pahala dan siksa. Argo nggak jalan. Kalau sini yang pertama argo jalan, yang ini nggak jalan. Misalnya contoh, dia nutup atau buka pintu mobil, gitu kan? Dia sudah hati-hati nih, mobilnya sudah minggir, kemudian bukanya sebelah kiri. Sudah lihat spion kosong nih, kemudian pintu yang sebelah kiri dibuka, penumpangnya keluar. Begitu dibuka ada sepeda motor nyelonong dari kiri, jebret gitu kan. Kemudian tangannya patah karena yang kena kena pintunya bengkong, tangan si sepeda motor pengendaranya patah. Pertanyaannya, apakah si yang buka pintu ini kena dosa atas kecelakaan tadi? Tidak. Kenapa? Karena dia sudah warok, sudah hati-hati, sudah cek spion, oh tidak ada, kemudian dibuka pintu, ternyata ini kecepatan tinggi dari belakang, ambil kiri, jebret gitu kan, patah tangannya, atau misalnya sampai meninggal. Itu tidak dihukumi sebagai, yang buka pintu tadi itu tidak dihukumi sebagai melakukan tindak kriminal, karena dia melakukan sesuatu itu di luar kendalinya dia, tidak dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau misalnya ya menyakitin orang tanpa disengaja, tapi dia tetap dalam kondisi sebelum melakukan itu sudah hati-hati, tidak lalai. Misalnya dia biasa ya, orang punya senapan angin, kemudian dikokang, kemudian nembak tikus biasanya gitu kan, nembak tikus, bunuh tikus di sawah gitu kan, jeder gitu. Ternyata sudah dihati-hati, tidak ada penghuni selain tikus di sawah itu, ternyata ada orang yang lagi nanam gitu kan, atau kena batu, mantulnya kena kepala orang, itu peloran itu kena kepala orang, dan kepala orangnya meninggal gitu kan.
tembak, ternyata tikusnya tidak kena, pelornya kena batu, batunya mantul kena kepala orang, kepalanya bocor dan kemudian dibawa rumah sakit meninggal. Itu tidak dihisap oleh Allah si yang nembak tadi, karena dia di luar kendalinya dia. Nah, inilah yang dua kondisi ini dua kondisi ini, kondisi yang pertama maupun kondisi yang kedua, ini Allah Maha tahu. Maha al-alimnya Allah. Dan kejadian yang pertama maupun yang kedua itu tidak bakalan terjadi kalau tanpa iradah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah itu punya kehendak, ya apapun yang terjadi. Intinya apapun yang terjadi di malakut ini itu semuanya itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika seseorang menyikapi fenomena misalnya gempa gitu kan. Gempa. Kemudian dia posisi sholat gitu kan. Sholat. Gempa ini 5,6 skala Richter atau kemudian naik jadi 6,17 skala Richter. Maka disitulah manusia itu diperintahkan untuk ikhtiar mengambil sikap. Dan sikap itulah yang menjadi penentu pahala dan siksanya dia. Pahala dan siksanya dia. Suatu ketika sahabat Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah itu mensanksi seorang pencuri. Seorang pencuri di mana pencuri itu sudah terbukti mencuri dan tinggal dieksekusi potong tangan. Kemudian ketika mau dipotong, si pencuri ngomong kepada Khalifah Umar bin Khattab, "Wahai Umar, ini yang sudah terjadi ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala." Enggak salah dia ngomong. Karena apa yang terjadi itu, dia mencuri itu sepengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar jawab, "Ya sudah, tak potong tanganmu, ini juga takdirnya Allah." Takdirnya Allah Subhanahu wa taala dieksekusi, dipotong tangannya. Kejadian dipotong atau sebelum dipotong Allah Maha tahu. Maha mengetahuinya Allah itu di luar pengetahuan manusia. Kalau manusia tahunya segini, Allah itu lebih dari ini dan bahkan unlimited. Karena Allah yang menciptakan ruang dan waktu. Karena Allah yang menciptakan manusia berikut ruang dan waktunya. Allah itu tinggal di atas ruang dan waktu. Ya. Jadi maha mengetahuinya Allah itu luar biasa dahsyat gitu kan. Nah, pembahasan qada dan qadar sebenarnya sudah terjadi di dulu. Ada kaum yang namanya Mu'tazilah, ada kaum Jabariyah. Kaum Jabariyah itu mengatakan bahwasanya Allah menciptakan manusia ya, itu berikut perbuatannya. Itu Jabariyah. Jabariyah juga punya sandaran bahwasanya misalnya ayat tentang ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Ya. Tidak satu pun bencana yang menimpa bumi dan tidak pula menimpa dirimu sendiri melainkan illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali sudah tertulis sebelum kami ciptakan. Inna dzalika 'alallahi yasir. Yang demikian ini bagi Allah adalah mudah. Ini dalil-dalil tentang qada-qadar yang menjadi landasan kaum Jabariyah bahwasanya Allah itu menciptakan manusia berikut perbuatannya dan berikut fenomena yang terjadi di dalamnya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fis sama wala fi anfusim, dan tidaklah terjadi musibah bencana yang menimpa bumi wala fi anfusikum, dan juga menimpa kalian illa fi kitabim min qabli an nabraha, kecuali sudah tertulis di dalam kitab sebelum kami menciptakan.
Inna dzalika 'alallahi yasir, yang demikian itu bagi Allah itu mudah. Ini landasan bagi kaum Jabariyah mengatakan diciptakan manusia dan alam semesta itu berikut fenomenanya, perbuatannya. Ya, saya sebutkan bahwasannya yang demikian ini adalah pembahasan ilmunya Allah, bukan menciptakan perbuatannya dan fenomenanya. Itu menunjukkan bahwasannya Allah Maha Alim, Maha mengetahui. Itu kaum Jabariyah. Kaum Mu'tazilah beda lagi. Kaum Mu'tazilah mengatakan jadi Jabariyah itu tadi memahami bahwa manusia itu tidak memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu, semuanya itu atas kontrol Allah Subhanahu wa taala. Sementara kaum Mu'tazilah berlawanan dengan Jabariyah. Mu'tazilah mengatakan semua yang dilakukan manusia ya itu Allah tidak ikut andil, semuanya atas keinginan manusia, termasuk hasil tadi itu juga atas ikhtiarnya manusia. Itu Mu'tazilah. Jadi kalau Mu'tazilah itu perbuatannya itu dalam kendalinya dia, bahkan hasil pun itu juga dampak daripada ikhtiarnya dia. Itu Mu'tazilah, dua kelompok besar. Ya. Saya memahaminya tidak semacam itu seperti yang saya sampaikan ke sampean, bahwasanya ketetapan itu milik Allah, hasil itu milik Allah, ikhtiar wilayahnya manusia, hasil itu wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Sementara Mu'tazilah mengatakan ikhtiar dan hasil itu wilayahnya manusia. Ini yang kaitannya nanti bagaimana kita menyikapin ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Misal contoh ketika ditetapkan manusia itu sakit, ya itu qada dari Allah, maka manusia tidak punya kuasa untuk melawan qada dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sebagian ulama yang mengatakan doa itu yang bisa menolak qada, karena qada itu perbuatan Allah, yang bisa mencabut perbuatannya Allah hanya Allah sendiri lewat doa. Dulu guru saya pernah membaca syarah tentang hadis yang tadi, di akhir manusia itu ditetapkan surga dan neraka, kemudian ada penjelasan bagaimana yang tadi manusia itu berikhtiar untuk masuk surga, andai dia ditetapkan jadi masuk neraka. Ya sama, itu perbuatan Allah, Allah yang akan cabut. Apa yang sudah ditulis di Lauhul Mahfuz, yang bisa mencabut itu Allah. Maka manusia itu berprasangka baik kepada Allah, entah itu ditulis dimasuk neraka, maka dia ikhtiar perbuatannya menuju surga, kemudian doa menuju surga, kemudian berprasangka baik kepada Allah bahwasanya dia masuk surga. Insya Allah ini akan dicabut karena itu ada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Atau yang kedua, dia berprasangka baik bahwasanya dia ditetapkan masuk surga. Ditetapkan masuk surga. Maka tetap ikhtiarnya tetap ikhtiar masuk surga, kemudian doanya minta masuk surga, kemudian prasangka baiknya juga prasangka baiknya masuk surga. Itu bab surga. Demikian juga bab sehat. Sakit, ikhtiar menuju sehat, doa minta sehat, kemudian berprasangka baik Allah ngasih sehat. Perihal tetap sakit itu adalah wilayahnya Allah. Dikasih sembuh itu juga wilayahnya Allah. Maka kemudian sikapnya ya tadi sabar dan kemudian tetap ikhtiar. Monggo silakan kalau ada yang disampaikan. Itu dulu. Ini dulu. Ya monggo.
Ya. Kan di sebelum lebaran haji itu kan ada puasa itu Ustaz. Ya. Puasa Arafah itu dilakuin itu tanggal 9 apa pas lagi Arafah itu. Itu satu. Lebarannya kan 10 Zulhijjah. Iya, 10 Zulhijjah. Karena Arafah itu kan tadinya 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah. Tapi kalau di Arabnya itu kan kalau nggak salah lebih cepat ya kita. Jadi Arafah itu kita tanggal 27 ya. Jadi kalau kita ini di sini jadi tanggal 8. Kan di Arab itu tanggal 28 udah lebaran kan itu. Enggak, pertanyaannya tanggal 10 Zulhijjah Arab itu masuk tanggal berapa Masehi? Tanggal di mana? Arab. Di Arab 28. Jadi 10 Zulhijjah itu sama dengan 28 Juni Arab ya? Iya. Nah, kalau di sini 29, 28 baru ini wukuf. Yang 9 itu. 9 Zulhijjah. Baik. Keduanya Pak, kan kalau semuanya di Arab itu kan lebih lambat 4 jam daripada Indonesia. Ya, lebih lambat ya, bukan lebih maju ya. Kenapa kok di Indonesia lebarannya lebih Dulu ketimbang di Arab? Harusnya kan kita lebih duluan ya. Kalau lihat dari perhitungan ini. Yang pertama tentang ibadah sholat, ibadah puasa, itu proses pelaksanaannya itu berdasarkan matahari di tempat dia tinggal. Kalau puasa ya sebelum ya subuh itu sudah sahur. Indonesia subuh jam berapa? Jam 4.40 sudah di situ mentok sahurnya. Jadi mentok sahurnya itu tidak ngikut jamnya Saudi. Jadi ngikuti matahari yang di wilayah tersebut. Sholat juga demikian. Zuhur jam sini 11.57, sementara di Saudi zuhurnya kalau sini 11.57 dikurangi 4 berarti sekitar jam 6 pagi. Ya, kurangi ya jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Maka kalau kita sholat zuhur yang ngikutin matahari yang ada di Indonesia, jangan ngikutin matahari yang ada di Saudi. Puasa juga gitu, ngikutin matahari yang ada di Indonesia, jangan ngikutin matahari yang ada di Saudi. Termasuk sholat Id gitu ya. Ngikutin matahari yang ada di Indonesia, jangan ngikutin matahari yang ada di Saudi. Itu bab ibadah. Sementara penetapan awal dan akhir bulan itu tidak melihat matahari, tapi melihat bulan. Melihat bulan. Hilal. Ya. Jadi kalau untuk menetapkan 1 Zulhijjah, ya, itu bulan sebelumnya tanggal 29 sebelum Zulhijjah apa? Zulqa'dah ya. 9 Zulqa'dah 29 Zulqa'dah itu baru ru'yatul hilal. Baik di Indonesia, di Saudi, Malaysia, Brunei, Singapura, Arab Saudi, Mesir, Palestina, Maroko, semuanya harus melihat hilal. Nah, berdasarkan hadis ru'yatul hilal, maka ketika tampak hilal itu berlaku untuk seluruh kaum muslimin. Indonesia lihat hilal dulu. Oh, jatuh 1 Zulhijjahnya hari apa? Maka yang lain itu ngikut yang ada di Indonesia. Kan belum turun mataharinya, masih nengkel di atas. Iya,
misalnya nanti turun mataharinya tidak kelihatan hilalnya, itu tetap harus ngikutin yang ada di Indonesia, karena hadisnya tentang sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, berpuasalah dengan melihat hilal dan berbukalah dengan melihat hilal. Makanya kemudian 4 ulama mazhab kecuali Syafi'i, ini yang 3 ini berpendapat satu matlak untuk seluruh kaum muslimin, di mana satu terlihat hilal berlaku untuk seluruh kaum muslimin. Demikian juga Indonesia tidak kelihatan, matahari geser ke Singapura, geser ke ke Jazirah Arab. Misalnya Indonesia nggak lihat, di Jazirah Arab melihat, ya. Misalnya Indonesia itu maghribnya jam 17.51, sementara di Saudi belum maghrib, dikurangi 4 jam sekitar 13.51, ya. Dikurangi 4 jam itu berarti kalau jam 17.51 dikurangi 4 jam, bukan 13 ya, apa jam 5 4 3 ya, jam 13.51, jam 2an di Saudi. Nah, Indonesia sudah maghrib nih nggak kelihatan, kemudian waktu jalan nih 17, 18, 19, baru 4 jam berikutnya ditambah 4 jam sekitar jam ditambah 4 berarti 17 tambah 4 berapa? 21, jam 10, 21.51 di Saudi baru maghrib, baru turun matahari, kemudian terlihat hilal enggak? Kalau terlihat hilal maka berlaku untuk Indonesia juga, harusnya gitu. Satu bulan ini satu. Ini kalau nggak lihat nungguin yang di sini sampai kemudian batasnya apa? Batasnya itu adalah waktu subuh. Sudah nggak lihat lagi, ya sudah ditetapkan Dzulqa'dah, genapkan 30 hari. Itu defaultnya penetapan awal dan akhir bulan. Khusus untuk Dzulhijjah itu ada hadis tentang penetapan awal Dzulhijjah itu diserahkan kepada wali Mekah. Jadi seluruh dunia Jazirah Arab itu harus ngikutin wali Mekah. Wali Mekah menetapkan 1 Dzulhijjah kapan, kemudian ketemunya 10 Dzulhijjah itu kapan, itu ngikutin wali Mekah. Jadi yang lain itu enggak ru'yat hilal, nunggu ru'yatnya wali Mekah. Nah, ketika ditetapkan 1 Dzulhijjah yang naik nanti kaitannya dengan 10 Dzulhijjah, itu sebenarnya dalilnya wali Mekah. Maka saya mengambil pendapat penetapan itu ngikutin wali Mekah. Wali Mekah ya gubernur Mekah atau penguasa Mekah, penguasa penjaga Mekah, kota suci. Maka saya ngikut pendapat sana. Misalnya contoh 10 Dzulhijjah jatuh hari apa tadi? Tanggal 28. 28 itu hari apa? Hari Rabu. Maka sama, saya di sini 10 Dzulhijjahnya jatuh hari Rabu. Puasanya tanggal Selasa dan Senin itu kan, seperti 2 hari atau 10 hari terserah, atau 1 hari tok, 9 tok ya nggak apa-apa, karena ya itu dalilnya itu penetapan wali ru'yat itu diberikan kekuasaan oleh Rasul untuk wali Mekah. Dan dalil yang berikutnya tentang ru'yatul hilal, 1 hilal untuk seluruh kaum muslimin. Makanya sekat nasionalisme inilah yang kemudian yang menyebabkan adanya perbedaan-perbedaan dalam penetapan awal dan akhir bulan, baik bulan Sya'ban maupun Ramadan atau Syawal. Itu ya karena wilayah kaum muslimin itu sudah tersekat-sekat menjadi wilayah negara-negara, negara bangsa. Yang dalam Islam
dulu kabilah-kabilah itu dilebur oleh Nabi, dijadikan satu tubuh, yakni muslim. Al-muslim kal wahidul jasad. Satu muslim itu seperti satu jasad. Jadi ukhuwah itu dijaga oleh Rasul melalui hadisnya dan kemudian diterapkan oleh sahabat, sehingga dulu penetapan satu awal bulan atau akhir bulan itu berdasarkan ru'yatul hilal, dan itu ditetapkan oleh khalifah dulu. Kemudian khalifah hilang, Kemal Atatürk sebagai pengkhianat kemudian hilang, kemudian jadilah negara-negara bangsa masing-masing punya wilayah sendiri-sendiri dan menetapkan wilayahnya sendiri-sendiri. Itu ceritanya tuh dari situ. Harusnya nggak boleh. Enggak, dimanapun terlihat hilal, Idul Fitri ya, Idul Fitri maupun Sya'ban atau Syawal, Ramadan, kecuali Dzulhijjah. Kecuali Dzulhijjah itu ada dalil khusus penetapannya diberikan kepada wali Mekah. Maka 11 bulan selain Dzulhijjah itu masing-masing ru'yat sendiri-sendiri. Maka ketika terlihat hilal maka berlaku untuk seluruh kaum muslimin. Di sini nggak lihat, tungguin yang di sini nggak lihat, tungguin yang di sini nggak lihat, tungguin yang di sini lihat, harusnya gitu. Di sini lihat, ya sini tinggal memperkuat aja. Oh ya di sini juga melihat. Maka sama, harinya akan sama. Ketika dia nggak lihat sementara di sini lihat, Indonesia lihat, maka ini sebenarnya ngikut yang di sini. Sudah nggak perlu lihat karena sudah ada kaum muslimin yang sudah lihat. Harusnya gitu. Tapi karena ada negara sekat bangsa-bangsa inilah yang kemudian terjadi apa? Ya. Jadi munculnya perbedaan 2 derajat. Jadi gini. Ini matahari matahari nih. Enggak di sini ya. Anggaplah ini bulan. Ini matahari. Ini garis pantai. Ketika matahari turun, sebenarnya bulan itu manteng di sini nih. Nah, ketika turun matahari hilang, pembiasannya itu masih ada. Pembiasan cahayanya masih kelihatan kan, putih, merah. Inilah yang menghalangi bulan itu kelihatan. Bulan itu begini dong. Nah, ini kelihatan dari sana ya. Ini misalnya 3 derajat, di bawah 3 derajat teman-teman Muhammadiyah mengatakan tidak bakalan kelihatan karena proses pembiasan ini. Teman-teman Muhammadiyah mengatakan kan dihitung nih turun seret. Dalam hitungan itu sudah kelihatan nih 2 derajat. Segini nih 2 derajat landai kata. Tapi karena ada proses pembiasan, teman-teman NU mengatakan tidak bakalan kelihatan di bawah 3 derajat itu tidak bakalan kelihatan. Karena ada pembiasan ini tidak bakalan kelihatan. Makanya teman-teman NU mengatakan di atas 3 derajat. Jadi anggapnya 2 derajat segini ya, baru kelihatan ketemunya 1 derajatnya di atasnya. Nah, perbedaan antara teman-teman Muhammadiyah sama NU itu mengatakan walaupun 1 derajat kelihatan gini bulan ya, ini bulan ini, itu tetap dianggap masuk bulan baru. Karena hitung, sama-sama ngitung dikatakan tidak mungkin karena ada pembiasan matahari ketika turun itu ada pembiasan sekitar 2-3 bulannya itu tidak bakalan kelihatan. Nah, saya mengambil dalil tidak berdasarkan hisab, saya berdasarkan ru'yat. Di mana terlihat hilal, entah 2 derajat, 3 derajat hitungannya. Selama terlihat itu masuk bulan baru. Selama nggak kelihatan nggak. Nah. Pokoknya kelihatan itu. Nah, munculnya perbedaan-perbedaan itu sebenarnya akan hilang manakala ada imam. Bukan imam samudra ya. Amirul mukminin, yakni khalifah.
Khalifah itulah yang akan sesuai dengan hadis Nabi, amrul imam yarfa'ul khilaf. Perintah imam itu menghilangkan perbedaan. Jadi ketika diputuskan oleh imam, A berpendapat A, B berpendapat B. Fotonya imam itu di situ memutuskan. Imam ambil pendapat A, maka yang B ngikut karena ketaatan kepada imam. Atau imam memutuskan pendapat B, maka yang A ngikut pendapat imam. Karena ati Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Tapi syaratnya ulil amri yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka keputusannya menjadi wajib untuk ditaati walaupun itu perkara mubah. Kalau ini perkara wajib tadi ini, menetapkan satu awal bulan atau akhir bulan itu perkara wajib. Perkara yang mubah pun, apalagi itu perkara wajib, perkara yang mubah ketika imam itu ati Allah wa ati Rasul, maka perintahnya itu wajib ditaati. Misalnya contoh perkara mubah pakai helm, pejalan kaki tidak boleh jalan di atas aspal, jalannya di atas trotoar, ada undang-undangnya oleh khalifah. Khalifah itu pengganti Nabi, namanya khalifah itu pengganti. Pengganti apa? Pengganti Nabi. Nabi itu tugasnya apa? Tugasnya ngurusin umat dengan Islam. Khalifah tadi gantiin Nabi, tugasnya sama, ngurusin umat dengan Islam, dengan aturan Islam, maksudnya gitu, dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika khalifah itu menetapkan perkara pejalan kaki nggak boleh jalan di atas aspal, harus di atas trotoar. Maka ketika si warga negara itu jalan di atas trotoar dapat pahala karena ketaatan kepada pemimpin. Karena pemimpinnya taat kepada Allah dan Rasulnya. Apalagi ini yang tadi perkara yang wajib, lebih taat lagi. Ada perbedaan A, ada perbedaan B, maka keputusan imam itu mengikat warga untuk taat kepada dia. Ya. Sekarang bagaimana? Tidak ada imam, ya, adanya imam masjid ya, tidak ada khalifah. Ya, artinya kaum muslimin beristihad sendiri-sendiri, makanya kemudian munculnya banyak perbedaan di situ. Karena masing-masing beristihad sendiri-sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nanti kita diskusinya di depan sambil makan ya. Ya. Kita akhiri pertemuan kita dengan minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan pertemuan ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang banyak kemudian diterapkan dalam kehidupan kita. Kemudian kita minta kepada Allah kita istiqomah dalam kebaikan, diakhiri dengan husnul khotimah, diberi banyak rezeki, kesehatan, keselamatan, rezeki yang banyak dan halal dan berkah kita dan orang-orang yang kita cintai. Kita juga mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi saudara-saudara kita yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, banyak maksiat dan lain sebagainya, kita mintakan Allah kasih taufik ke dia, kasih hidayah ke dia. Yang ketiga, kita mintakan juga kepada saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan alam kuburnya dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Raudhah min riyadil jannah. Ala kulli niyah bil amal shalihah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.